ya, persoalan yang kita coba akan hadirkan mengenai pernyataan ya, dibohongin pakai Al-Maidah 51 yang diucapkan oleh gubernur atau tokoh yang bersangkutan pada menit ke-19 detik ke-12. Dari sini kita bisa lihat ada dampak hukum yang mungkin hadir, baik sisi keagamaan, sisi positif, ya, hukum positif maksudnya, baik dari perdata ataupun pidana, juga dari persoalan kebahasaan. Sekali lagi kita akan fokus ya, kepada kajian kebahasaannya mengenai pernyataan dimaksud, baik dari sisi semantik atau kajian linguistiknya. Kemudian kita juga sandingkan dengan aspek mantik atau logikanya, bagaimana sisi kajian bahasa ini bisa dipahami secara logika, sehingga tidak melahirkan logika-logika baru yang keluar dari esensi pernyataan yang dimaksudkan. Lalu kita coba kemas semua ini dengan aturan, dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kajian kita bisa lebih beradab, lebih fokus, dan tidak menghadirkan pandangan-pandangan atau bahkan pernyataan-pernyataan yang keluar dari nilai-nilai kebaikan dan akhlak mulia. Kita akan coba langsung bahas dan analisis pernyataan dimaksud, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam uraiannya, pemahaman yang mudah untuk Anda pahami, dan menghadirkan kesimpulan yang menghadirkan kedamaian untuk kita menyikapi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baiklah, yang pertama, karena pernyataan ini diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka secara logis konsekuensi analisis kita mesti menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak seimbang dan adil rasanya bila pernyataan dalam bahasa Indonesia kemudian harus dianalisis dengan kaidah-kaidah yang berlaku di bahasa lain. Ya, bila ada seseorang mengungkapkan ungkapan dalam bahasa Arab, tentunya kaidah bahasa Arab yang digunakan untuk menganalisisnya. Bila ada seseorang menggunakan pernyataan dalam bahasa Indonesia, tentunya kaidah bahasa dimaksud yang digunakan untuk menganalisisnya. Kaidah ini penting untuk Anda ambil, karena sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, bahkan pergeseran-pergeseran pemahaman, karena kaidah dasar ini tidak dipahami dengan baik. Ada seseorang ingin menafsirkan Al-Quran tanpa memiliki kemampuan bahasa Al-Quran. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran yang diungkapkan dengan bahasa Arab itu, sementara kemampuan Anda tidak ada pada penafsiran ini, Anda tidak memiliki kecakapan dalam ilmunya, tentu akan jauh dalam menafsirkannya. Demikian pula terkait dengan pernyataan berbahasa Indonesia, maka itu pun harus seimbang dan dipahami oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidangnya. Baiklah, kita lihat kemudian ada kaidah dasar dalam bahasa Indonesia, dan sesungguhnya kaidah ini juga berlaku dalam bahasa lainnya, dalam hukum umumnya. Baik. Yang pertama, satu kalimat akan disebut lengkap dalam bahasa Indonesia setidaknya bila memenuhi unsur yang disingkat dengan SPOK. Subjek, predikat, objek, juga keterangan. Ya, kalau kita berikan contoh misalnya, saya makan nasi pakai tangan. Dalam kalimat ini kita bisa melihat, ya, kita bisa perhatikan misalnya, ya, saya di sini berperan sebagai subjek, pelaku dari kegiatan, makan di sini berfungsi sebagai predikat, pekerjaan yang sedang dilakukan, nasi ya berperan sebagai objek, hal yang dikenai satu peristiwa, kemudian pakai tangan di sini menggunakan keterangan, alat yang digunakan untuk melakukan satu kegiatan. Terkadang muncul pola lain yang bervariasi terkait dengan pola utama ini. Ya, ada yang bentuknya subjek, predikat, keterangan, dikenal dengan SPK. Kalau kita hadirkan dalam konsep ini, saya makan pakai tangan. Saya berperan sebagai subjek, makan sebagai predikat, ataupun kemudian pakai tangan berperan sebagai keterangan. Ada juga bentuk lain yang menggunakan kaidah SPO, ya, subjek, predikat, objek. Ya, saya makan nasi. Saya sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Bahkan juga bisa dihadirkan dalam kaidah bahasa kita menggunakan kata perintah yang menghadirkan predikat saja dengan menepikan subjeknya atau bahkan objeknya yang sudah diketahui polanya. Makan. Kalau Anda katakan demikian, itu hanya predikat karena subjeknya sudah jelas yang mengucapkan dan objeknya sudah jelas berada di hadapan. Nah, dari pola ini setelah kita pahami dengan baik kaidah dasarnya, maka kita akan coba praktekkan pada pernyataan yang dimaksudkan, dan dari situ kita analisis bagian pertama tentang kaidah linguistik atau semantiknya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita sampai pada analisisnya atau analisa dimaksud dari kalimat yang disampaikan, penting dipahami bahwa setiap kalimat yang diucapkan,
itu selalu akan menghadirkan esensi makna. Makna penting yang dihasilkan dari pernyataan yang dimaksudkan. Di sini, dalam satu kaidah bahasa, di bahasa apapun Anda kemudian ingin pahami, Anda ingin gali, ya, esensi makna itu akan selalu terletak pada predikatnya. Tidak pada subjeknya, tidak pada objeknya, apalagi keterangannya. Di penekanan utama dalam satu kalimat, esensi itu akan selalu terdapat pada perbuatannya. Karena sesungguhnya yang terkait dengan objeknya itu akan berbentuk netral. Kemana dia digunakan, untuk apa digunakan, tergantung kepada predikat yang menyertainya. Karena itulah kemudian, kalau saya katakan dalam kalimat tadi, nasi. Kata nasi tentunya bentuknya akan umum, netral, bisa digunakan untuk apapun, bisa dipakai untuk makan, bahkan bisa digunakan misalnya untuk melempar orang dengan nasi kalau Anda menginginkan, kan? Atau bahkan bisa digunakan dengan aktivitas yang lainnya. Predikat yang menyertai kalimat nasi itu yang akan menentukan makna ini akan dibawa ke arah mana. Apakah digunakan untuk makan, atau digunakan bahkan untuk melempar orang lain, atau digunakan bahkan untuk menutupi sesuatu, dan seterusnya. Bahkan dalam Islam, setiap manusia pun ya sesungguhnya dalam keadaan netral dengan pribadinya. Baik itu besar, kecil, hidungnya mancung, atau pesek, laki-laki, perempuan. Yang menentukan bagaimana kemudian hidup dia bisa diraih bahkan dihisab adalah perbuatan yang menyertai dia. Yang dalam kaidah Quran disebut dengan amal. Dengan amal itulah seseorang bisa dinilai, yaitu pekerjaannya, bukan karena orangnya. Tak peduli Anda putih, hitam, Anda melakukan sesuatu, maka di sini akan menyertai proses penilaian terhadap Anda. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dengan kebaikan itu akan ditampakkan. Tak peduli dari orang manapun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang mengerjakan keburukan, tak peduli siapapun yang mengerjakan, satu saat nanti pasti akan ditampilkan. Demikian Nabi menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan kita itu yang ditentukan adalah niatnya atau berdasar kepada niatnya. Kalimat amal menunjukkan bahwa esensi kehidupan manusia selalu terletak pada perbuatan apa yang dia kerjakan. Karena itulah kemudian, baik kata itu diungkapkan dalam keadaan aktif ataupun pasif, tetap tidak akan berpengaruh kepada esensi makna yang disampaikan, yaitu terletak pada predikatnya. Baik diungkapkan dengan bentuk aktif, ataupun diungkapkan dengan bentuk pasif. Namun penting Anda ketahui, bahwa seringkali kalimat diungkapkan dengan bentuk aktif, ataupun bentuk pasif, sesungguhnya hanya ingin menekankan, ya, selain predikat yang dimaksudkan, ingin menekankan hal yang terdapat dalam keterangan kalimat dimaksud. Ya. Kalau kita lihat misalnya, saya makan nasi. Ya, di sini kalimatnya menggunakan bentuk aktif, maka dalam hal ini akan ditekankan adalah kalimat sayanya, tanpa merubah inti makannya. Ya, seakan-akan saya ingin mengatakan yang makan nasi itu bukan orang lain, tapi saya. Ya, bukan si fulan, bukan si fulan. Ketika saya rubah dalam bentuk pasif misalnya, nasi dimakan saya, maka dalam hal ini pun saya akan menekankan bahwa yang dimakan itu bukan hal-hal lain, bukan pecel, bukan tempe, tapi nasi. Nah, dua kalimat ini, sekalipun ingin menekankan subjeknya, kemudian yang kedua objeknya, dalam konteks ini tidak bisa menghilangkan aktivitas yang sedang dikerjakan, yaitu ada aktivitas makan yang sedang dilakukan. Jadi, baik Anda ungkapkan dalam kalimat aktif ataupun dalam kalimat pasif, Anda tidak akan menghilangkan unsur kegiatan yang sedang dikerjakan, yaitu ada sesuatu yang dimakan atau sesuatu yang dikerjakan. Ini penting untuk kita ketahui supaya saat kita membahas kalimat kontroversial tadi yang dimaksudkan, kaidah ini bisa kita bawa dan kita terapkan dalam bahasan tadi. Kalimat ini kita pastikan dulu benar sumbernya dan pernah diucapkan setelah kami melacaknya, mengamati dan melihat, dan itu ternyata didapatkan pada kalimat di menit 19 detik ke-12. Intinya terletak pada kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51. Kalimat ini secara semantik atau linguistik kita bisa turunkan dengan makna-makna tertentu yang bisa memahamkan kita tentang isi atau esensi dari pernyataan ini secara tinjauan bahasa. Ya. Pertama, dari pola-pola yang telah kita bahas tadi, ada variasi baru yang ditampilkan di sini yang berbentuk predikat dan keterangan, ya, khususnya keterangan alat. Di sini yang bersangkutan menyampaikan dibohongin, ini bagian dari predikat yang bentuknya ditampilkan dalam keadaan pasif. Ya. Kemudian pakai Al-Maidah 51, ini berbentuk keterangan yang menunjuk kepada alat yang digunakan
untuk melakukan aktivitas kebohongan yang dimaksudkan. Jadi secara singkat, pola kalimat ini menghadirkan makna ada aktivitas pembohongan yang menggunakan Al-Maidah 51 sebagai alat kebohongan yang dimaksudkan. Dari uraian ini, ada beberapa poin-poin penting yang mesti kita hadirkan secara analisis semantik atau linguistik. Dengan itu menjadi esensi pembahasan kita yang melahirkan diskusi-diskusi panjang di hari-hari ini. Ya. Bagian pertama, kita akan coba hadirkan dulu dari keterangan ini sesungguhnya siapa objek kalimat yang disasar dengan kalimat yang diucapkan tadi. Dibohongin pakai Al-Maidah 51. Siapa yang dibohongin di sini dengan objek kalimat ini? Teman-teman sekalian, pola kalimat semacam predikat dan keterangan alat ini senantiasa mengesankan bahwa objek kalimat yang dimaksud itu sesungguhnya sudah jelas, diketahui oleh yang mengucapkan, sehingga dengan diketahuinya objek dari sini tidak disampaikan kembali, tidak diungkapkan dalam situasi saat kalimat ini diucapkan. Bila pun kemudian objeknya tidak diketahui dengan jelas, maka secara logis orang yang mengucapkan akan langsung menyebutkan objek dimaksud dan umumnya akan berbentuk kata ketiga. Ya, saya ada di hadapan Anda dan saya ingin katakan ada yang dibohongi. Sekiranya Anda belum tahu siapa objeknya, saya akan sebutkan dengan bentuk kata ketiga. Bila tidak menggunakan kata dia atau bentuk zamannya mereka. Mereka dibohongi, dia dibohongin. Namun, bila objek yang dimaksudkan jelas, terlihat, nampak ada di hadapan, maka pada umumnya pola kalimat ini akan menghilangkan objeknya untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud disasar oleh kalimat ini adalah memberikan pernyataan kepada Anda yang di hadapan saya. Bisa berarti Anda, bisa menggunakan pola kalian dengan bentuk jamaknya. Secara logisnya, kalimat ini tentunya ditujukan kepada orang yang berada di hadapan pembicara pada saat itu, yang tiada lain adalah masyarakat atau pendengar yang berada di Kepulauan Seribu itu. Jadi kalau kita hadirkan dengan pola menghadirkan objeknya, kita akan katakan Anda atau kalian, masyarakat yang ada di hadapan saya sekarang, Anda dibohongin atau kalian dibohongin menggunakan Al-Maidah 51 atau pakai Al-Maidah 51. Baik, jadi jelas objek dalam kalimat ini kita ingin tekankan fokus pada pembahasan, yaitu pendengar yang hadir di hadapan orang yang mengucapkan atau tokoh yang dimaksudkan. Kemudian yang tidak kalah penting, siapa subjek yang melakukan pembohongan ini? Tidak mungkin satu pekerjaan berdiri sendiri tanpa ada subjek yang mengerjakan, orang yang melakukan. Mustahil tiba-tiba ada orang misalnya bicara, tidak ada orang yang bersangkutan yang melakukan pembicaraannya. Atau misal sederhana saja, orang yang makan tapi tidak ada subjek yang melakukannya. Perbuatan akan selalu hadir jika dilakukan oleh subjek yang memang menyertainya. Karena itulah kemudian penting kita hadirkan. Sekali lagi, bila sosok yang dimaksudkan terkait dengan aktivitas yang dilakukan ingin ditekankan pada sosok khusus, ada tokohnya, subjek yang tertentu, maka dalam kalimat kebahasaan tentu akan selalu dimunculkan tokoh ini. Jika saya katakan misalnya ada si fulan khusus tertentu orangnya melakukan satu tindakan tertentu baik ataupun buruk, saya akan langsung sebut namanya. Ya, saya bisa katakan misalnya Mr. X membohongi Anda atau Anda dibohongi oleh Mr. X, atau kita bentuk dalam kalimat aktif yang baik misalnya, ya, si fulan memuliakan Anda atau Anda dimuliakan oleh si fulan. Kalimat ini akan diungkapkan bila tokoh yang dimaksudkan, subjek yang dimaksudkan jelas orangnya, siapa dia, dan ingin ditampilkan tentang kepribadiannya dengan sifat yang melekat pada kalimatnya. Tapi bila Anda ingin mengungkapkan sifat yang umum yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan motif manapun sesuai dengan keinginan Anda saat ingin mengungkapkannya, dengan perasaan yang Anda bawa saat Anda ungkapkan itu, maka subjek ini akan bernasib sama seperti objek, yaitu hilang dalam susunan kata atau kalimatnya. Jadi ketika kalimat ini diucapkan, dibohongin pakai Al-Maidah 51 dengan subjek yang tidak ditampilkan siapa pelakunya, maka secara konsekuensi bahasanya, secara logis, maka ini akan bermakna umum mencakup subjek manapun, siapapun
yang menyampaikan Al-Maidah 51 dengan konsekuensi predikat yang dicantumkan dalam kalimat ini. Artinya, setiap penyampai Al-Maidah 51, tak peduli siapapun dia, dengan kepentingan apapun, dengan pola kalimat ini, ya tidak dengan pendekatan-pendekatan lain, maka bisa disimpulkan dengan pola kalimat ini bahwa ia telah menyampaikan satu kebohongan. Ya, baik itu disampaikan misal oleh tokoh-tokoh politik, baik disampaikan oleh kalangan masyarakat sosial, baik disampaikan oleh kalangan dai-dai spiritual, ada ustaz, kiai, kemudian misalnya taruhlah tokoh agama menyampaikan Al-Maidah 51 kepada orang-orang di hadapannya, maka dengan pola kalimat ini dia masuk ke dalamnya bahwa dia sedang menyampaikan satu kebohongan, atau dia sedang menyampaikan satu kalimat menggunakan ayat ini sebagai penguat pada hal-hal yang ingin dia sampaikan dengan konteks yang keliru, yaitu menghadirkan makna kebohongan di dalamnya, atau menggunakan ayat ini sebagai sarana untuk membohongi orang-orang dalam kehidupannya. Kemudian apa alat kebohongan? Ya, dari sini sangat jelas, tidak perlu banyak penafsiran, tidak harus memiliki gelar tinggi untuk menafsirkan kalimat ini, ya, karena diketahui bahwa pakai Al-Maidah 51 itu jelas menunjukkan sebagai alat kebohongan yang digunakan dalam kalimat ini. Jadi alat kebohongannya adalah dalam kalimat dimaksud Al-Maidah 51. Dari sini bisa kita simpulkan tiga hal penting ini. Ada objek kalimat yang disasar dari kalimat ini, yaitu pendengar yang hadir di Kepulauan Seribu. Yang kedua ada subjek kalimat yang dimaksudkan dalam hal ini, yaitu setiap orang yang menyampaikan Al-Maidah 51. Dan ada alat kebohongan yang digunakan, yaitu Al-Maidah 51. Sekali lagi, kita menganalisis unsur kalimatnya tidak berdasar kepentingan-kepentingan lain yang mungkin bisa ditafsirkan sesuai dengan keinginan-keinginan pihak tertentu. Muncul persoalan. Jika Anda hadirkan pola tadi dengan tiga hal yang terkait tadi, ada objeknya, ada subjeknya, kemudian ada alat yang digunakan, maka konsekuensi logisnya, kalimat ini akan menghadirkan dua persoalan penting. Ya, yang pertama terkait dengan istilah insulting. Ya, insulting itu adalah sesuatu yang disampaikan dengan nilai atau rasa tuduhan tertentu yang bisa berpotensi menghinakan sesuatu. Jadi, tidak hanya sekedar melahirkan tuduhan, tapi juga bisa melahirkan hinaan. Khususnya jika itu diarahkan pada orang-orang yang memiliki nilai-nilai terhormat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bila saya katakan begini misal, ya mohon maaf, saya katakan dibohongin pakai Al-Maidah 51. Sementara yang hadir di hadapan Anda adalah seorang kiai yang sedang menyampaikan makna Al-Maidah 51, menerangkan maksudnya kemana, tiba-tiba Anda gunakan kalimat ini. Dengan kedudukan terhormatnya di masyarakat yang menjadi tokoh dalam kehidupan, lalu Anda arahkan kalimat ini pada yang bersangkutan, maka seketika Anda tidak hanya sekedar menuduh orang ini telah melakukan pembohongan, tapi juga menghinakan profesi yang dimaksudkan, atau mungkin kebaikan-kebaikan dan kemuliaan yang dibawa pada tokoh yang melekat itu. Karena itulah dalam ilmu bahasa, kalimat ini bisa berpotensi mengandung makna insulting, yaitu mengesankan tuduhan pada setiap penyampai Al-Maidah 51 sebagai pembohong. Itu persoalan serius. Yang kedua, kontroversi yang mungkin hadir dari pernyataan ini, itu juga setidaknya bisa menghadirkan nada-nada peyoratif yang dalam bahasa bisa diartikan sebagai hal yang berpotensi melahirkan penistaan pada sesuatu yang dianggap suci. Ya, hal yang berpotensi mengesankan penistaan pada hal yang dianggap suci. Dalam konteks ini, Al-Maidah sebagai alat yang digunakan untuk aktivitas tadi atau kebohongan oleh orang yang dimaksudkan, bukankah itu sesuatu yang dianggap suci bagi kalangan umat Islam semuka bumi ini, sedunia ini, kitab suci yang dimuliakan, yang dibaca hampir setiap waktu, yang didengungkan dalam setiap kesempatan ibadah. Kemudian dalam konteks ini, Anda menjadikan sebuah ayat yang suci ini dengan kalimat yang Anda ungkapkan sebagai alat untuk menciptakan kebohongan. Dan itu tentu saja akan melahirkan unsur penistaan terhadap ayat yang dianggap suci ini, sehingga dikesankan dalam ilmu bahasa sebagai pernyataan yang menghadirkan nada-nada peyoratif. Jadi ada dua persoalan di sini dari sisi kebahasaan. Ya, jelas bahasa ini akan menghadirkan sebuah makna insulting, dan di sisi lain akan juga mengesankan sebuah nada peyoratif yang bisa menghasilkan nilai-nilai penistaan atau perendahan terhadap sesuatu yang dianggap suci. Ya. Karena itulah sesungguhnya tidak ada ya
dari sisi pendekatan bahasa, kemungkinan-kemungkinan lain dari analisis kalimat ini, kecuali dengan dua hal ini. Jadi pernyataan ini pernyataan yang cukup serius, ya, mengandung konsekuensi yang sangat logis, ya, secara hukum kebahasaan, dengan melahirkan makna-makna yang tadi kita sebutkan, terlepas dari kepentingan apapun yang menyertainya. Jadi secara singkat kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ini secara bahasa keliru. Keliru dalam pengertian menghasilkan kesan negatif yang tampak di masyarakat. Walaupun dalam murni kebahasaan Anda bisa mengucapkan apapun. Anda bisa mengucapkan yang baik, Anda bisa mengucapkan yang buruk, itu pilihan Anda. Tapi setiap kalimat yang Anda ucapkan tentu akan memiliki rasa dan nilai dalam kehidupan kita. Pilihan Anda bisa mengucapkan yang baik, atau pilihan Anda bisa mencari kosakata yang kotor. Namun di sini Anda harus sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan memiliki kesan makna yang mungkin ditangkap oleh orang lain. Nah, secara bahasa, kalimat Anda memiliki struktur, dan itu pilihan Anda, dibohongin pakai Al-Maidah 51, tapi secara makna, ini akan berdampak menghasilkan kesan negatif yang mungkin tampak dari hasil kebahasaan yang dirasakan oleh lingkungan-lingkungan di masyarakat, dengan dua makna tadi. Jadi jelas, secara norma, pernyataan ini akan melahirkan kekeliruan dan kesalahan, walaupun secara bahasa, itu pilihan Anda. Sekalipun kita mesti bertanya, kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda harus mengucapkan yang keliru? Teman-teman sekalian, persoalan kemudian dalam perkembangannya ternyata tidak berhenti sampai di sini. Ya, ada orang-orang yang tidak melihat celah dalam sisi kebahasaan untuk mempersoalkan pernyataan tadi, lalu kemudian membawa pernyataan ini kepada aspek yang kedua, yaitu sisi mantik atau logika, untuk mencari celah-celah yang sekiranya bisa keluar dari nilai-nilai insulting dan peyoratif tadi, bergeser kepada hal lain yang ingin dialihkan, sehingga dengan pengalihan itu dia menggunakan kaidah mantik, bukan lagi semantik, untuk menghasilkan makna yang dia inginkan. Kita akan coba tampilkan persoalan-persoalan mantik ini, yang dengan itu memberikan pencerahan kepada kita insya Allah tentang makna-makna yang mungkin bergeser atau kita perlu berikan solusinya. Pertama, mari kita lihat analisis mantik yang kami tampilkan di slide ini. Ya. Ada pola komparasi yang sering ditampilkan. Ini sangat keliru. Ya, sangat keliru. Kita lihat misalnya, ya, pola pertama kami hadirkan dua bagian di sini. Ya, ada dua hal yang kita coba hadirkan. Yang pertama, pola sebelah kiri yang kita tampilkan di slide kami. Pola satu dibohongin pakai Al-Maidah 51. Pola 2, dibohongin Al-Maidah 51. Ini adalah pernyataan yang dibangun mengambil nilai-nilai kebahasaan dengan struktur kalimat yang sudah mulai mengalami pengurangan, kemudian dianalisis dari segi mantik, tidak lagi menggunakan kaidah bahasa yang normal, sehingga mengesankan ada satu persoalan yang ingin dialihkan dibawa pada kepentingan tertentu. Mari kita lihat untuk membuktikannya. Baik Anda gunakan kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51, atau Anda gunakan dibohongin Al-Maidah 51, kalau kita kembalikan kepada unsur bahasan pokok bahasa kita tadi, sesungguhnya dua pernyataan ini tetap akan melahirkan makna yang sama dari segi esensi. Ingat, dari segi esensi, bukan makna dasar kalimatnya. Dari segi esensi kalimat, karena setiap kalimat kita sepakati di awal itu bergantung pada predikatnya. Artinya, dua pernyataan ini sama-sama melakukan aktivitas pembohongan. Ya, baik Anda katakan dibohongin pakai Al-Maidah 51, artinya Al-Maidah 51 dijadikan alat untuk kebohongan, atau Anda katakan dibohongin Al-Maidah 51, yang secara langsung menuduh isi Al-Maidah sebagai kebohongan. Ya, isi Al-Maidah itu adalah bohong, dan Anda dibohongin oleh isinya. Jadi baik itu menggunakan pola pertama sebagai alat atau langsung alatnya sebagai nilai kebohongan, tetap tidak akan menghilangkan unsur kebohongan yang dilakukan. Jadi kalaupun Anda beralih, ini tidak benar. Ya, masalah ini menjadi serius ketika berubah kalimatnya dari dibohongin pakai Al-Maidah 51 menjadi dibohongin Al-Maidah 51. Mau Anda katakan yang pertama atau Anda katakan yang kedua, tetap tidak bisa menghilangkan unsur kegiatan aktivitas pembohongan yang dilakukan melalui pola kalimat ini. Jadi jangan sampai, mohon maaf, satu kejadian mengenai aktivitas tertentu ingin Anda belokkan arahnya Anda karena munculnya kalimat-kalimat baru yang tidak serupa namun memiliki esensi yang sama. Seakan-akan Anda ingin berkata, sebetulnya pidatonya begini. Hanya ketika ada transip yang keliru, ya, yang merubah katanya sehingga berdampak pada perubahan makna yang menghadirkan protes di banyak orang.
Atau dengan situasi serupa kita tampilkan, orangnya saat berpidato menyampaikan kalimat pakai Al-Maidah 51. Lengkapnya dibohongin pakai Al-Maidah 51. Dan Anda ingin mengesankan awalnya tidak ada masalah. Cuma ketika seseorang kemudian merubah kalimatnya menjadi Al-Maidah 51 atau dibohongin Al-Maidah 51, disinilah kemudian muncul persoalan-persoalan serius yang kemudian menjadi kontroversi, perdebatan, bahkan harapan-harapan tertentu untuk bisa menyikapi ini secara hukum. Nah, ini menurut kami adalah persoalan yang keliru di sini. Ya, persoalan yang keliru. Baik menggunakan pakai atau menggunakan tidak sama sekali, tetap tidak akan mengurangi unsur kebohongan yang telah dilakukan. Bahkan kita bisa teruskan misalnya, keduanya tetap mengandung unsur insulting dan peyoratif. Ya. Jadi baik Anda katakan dibohongin pakai Al-Maidah 51 atau dibohongin Al-Maidah 51, keduanya tidak akan merubah unsur yang hadir di dalamnya, yaitu ada unsur insulting, tuduhan yang berpotensi menghinakan, ada juga unsur peyoratif, yaitu kesan tuduhan yang bisa menghadirkan penistaan kepada ayat suci. Jadi keduanya bisa menghadirkan penistaan kepada Al-Maidah 51, baik menggunakan pakai sebagai alatnya, apalagi langsung mengatakan suratnya berisi kebohongan. Ini masalah yang luar biasa di sini. Ya, karena itu teman-teman sekalian, jika kita akan membandingkan misalnya pola kalimat ini dengan struktur kalimat lain, kita bisa hadirkan. Misal, saya ingin katakan dipukul pakai tongkat. Dengan yang kedua, dipukul tongkat. Bukankah baik dipukul pakai tongkat dengan dipukul tongkat akan melahirkan makna yang sama, sama-sama dipukul? Sama-sama dipukul. Dan barangkali melahirkan rasa yang sama. Baik dipukul pakai tongkat, dipukul tongkat, keduanya memiliki rasa yang sama. Sama-sama dipukul, sama-sama bisa rasakan. Kalau Anda ingin coba ya silahkan saja. Ya, Anda bisa rasakan bagaimana sakitnya. Tapi poinnya, kedua kalimat ini memiliki unsur keseimbangan yang setara dan melahirkan konsekuensi makna yang jelas. Ada aktivitas pukul yang dilakukan. Baik, jadi poin kami jangan sampai kita terjebak pada satu pernyataan yang dengan pernyataan ini ingin mengalihkan situasi dengan menepikan unsur kegiatan yang sesungguhnya ingin disasar dalam kalimat ini. Baik, yang kedua, ada pola komparasi juga yang keliru, yang bahkan ditampilkan oleh orang-orang yang kami amati dalam pemberitaan-pemberitaan sebagai tokoh yang juga memiliki gelar tertentu, bahkan dengan aspek nilai pendidikan yang cukup tinggi, menyampaikan satu pola perbandingan yang secara mantik dan logika itu sangat fatal kelirunya. Sangat keliru. Dan menurut kami tidak harus menjadi seorang profesor untuk memahami dasar kaidah ini. Ya, ada pernyataan mengatakan beda antara makan pakai sendok, slide kami yang kedua, dengan makan sendok. Jadi kalau Anda hilangkan kalimat pakainya, maknanya bisa berubah. Ya, ingat betul ini. Ini sudah bukan pola bahasa lagi, tapi menggunakan pola mantik, pola logika untuk menggiring opini orang bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pernyataan yang pertama dengan menggunakan pendekatan yang kedua. Baik, mari kita lihat. Makan pakai sendok. Artinya Anda melakukan aktivitas makan menggunakan sendok. Makan sendok ketika Anda hilangkan kalimat pakainya, ini menunjukkan bahwa sendok sudah tidak berfungsi sebagai alat lagi, tapi berfungsi sebagai objek yang dimakan. Anda makan sendok. Benar, kalimat ini tidak ada yang keliru ketika diungkapkan. Tapi ketika Anda komparasikan dengan pernyataan pertama dibohongin pakai Al-Maidah 51, ini tidak akan menjadi seimbang. Karena Anda membandingkan kalimat positif dengan kalimat negatif yang maknanya tidak serupa. Ini tidak benar. Dalam ilmu logika, kalau Anda ingin membandingkan sesuatu, apapun itu, ada kaidah apple to apple, mesti sama bandingannya. Yang membandingkan dengan yang dibandingkan. Jadi kalau Anda ingin bandingkan kalimat positif, Anda harus bandingkan dengan positif lagi. Kalimat negatif dengan negatif lagi. Dibohongin pakai Al-Maidah 51. Dipukulin pakai tongkat. Baru seimbang. Kalaupun Anda buang misalnya kalimat pakainya, sama-sama akan bernilai sama, serupa. Dibohongin pakai Al-Maidah 51. Dibohongin Al-Maidah 51. Dipukulin pakai tongkat. Dipukul tongkat. Nilainya sama. Tapi kalau Anda ingin bandingkan yang kedua, makan pakai sendok, bandingkan dengan yang aktif. Makan pakai tangan. Saya hilangkan kalimat pakainya, maknanya akan sama. Makan sendok, makan tangan. Silahkan kalau Anda ingin mau makan. Tapi poinnya di sini ya adalah perbandingan ini jelas menunjukkan perbandingan yang tidak seimbang. Dan sekali lagi, tidak harus memiliki gelar yang tinggi untuk memahami pola-pola seperti ini. Dan ini sering dimunculkan dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak tepat di sini. Mari kita dengar perbandingan misalnya. Lebih baik memilih pemimpin non-muslim yang jujur dibandingkan dengan muslim yang koruptor.
Ini kan tidak nyambung keduanya. Dan tidak ada pilihan di situ. Karena tidak adil dalam menyeimbangkan perbandingan itu. Ya. Mari kita lihat. Kaidahnya kan mengatakan, kalau Anda ingin bandingkan, bandingkan cara setara. Muslim yang tidak jujur, bandingkan dengan Muslim yang jujur lagi. Sehingga kejujuran dibandingkan dengan kejujuran. Maka Anda bisa katakan, pilih mana, Muslim yang jujur atau non-Muslim yang jujur. Terserah Anda ingin memilih di antara keduanya ini. Tapi Anda membandingkan dengan cara yang benar. Begitu pula ketika Anda ingin bandingkan sifat korupsi yang melekat pada seseorang, bandingkan dengan koruptor juga. Pilih mana misalnya, non-Muslim yang koruptor atau Muslim yang koruptor. Walaupun di sini tidak ada pilihan untuk kita memilihnya, tetap secara bahasa ini bisa diambil dengan kaidah yang benar. Ada keseimbangan di sini. Ya. Karena itulah kita kemudian komentari bahwa pola komparasi seperti ini yang dihadirkan kepada kita seakan-akan ingin menampilkan suasana bahwa ada orang-orang yang keliru memahami. Ya, keliru memahami. Dengan menghilangkan kata pakai ini akan berdampak pada persoalan lain yang sebetulnya atau awalnya tidak didapatkan. Baiklah, pemirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada. Ya, selanjutnya, kita coba tampilkan apa yang tadi kami sampaikan. Anda bisa lihat ya, pola komparasi yang semakna atau yang seimbang. Ya, di sini, pola pasif dibandingkan dengan pasif lagi. Seperti tadi kami utarakan, atau aktif dibandingkan dengan aktif kembali. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama dari sisi analisis kebahasaan atau semantik, ya jelas menunjukkan bahwa pernyataan tadi walaupun diungkapkan dengan pilihan orang yang mengucapkannya, tentu melahirkan nilai dan rasa kebahasaan yang berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, baik bernilai insulting ataupun juga bernilai peyoratif. Dan tentunya dengan dua nilai ini akan berdampak pada kehidupan yang melahirkan konsekuensi-konsekuensi baik dari sisi keagamaan karena menghadirkan ayat suci di sini dalam pernyataan, ataupun juga dari sisi hukum positif di negara kita, baik secara perdata ataupun pidananya. Ini tentunya menjadi pelajaran serius untuk kita semua, bahwa berhati-hati dalam menyampaikan satu pernyataan itu sangat penting. Ya, karena tidak sedikit manusia-manusia di muka bumi ini yang terpeleset karena lisan dia berdampak pada aspek kehidupan yang lebih jauh. Atau dengan kata lain, tidak sedikit orang jatuh mendapatkan persoalan dalam hidup bukan karena terpeleset kakinya, tapi lebih karena ketidakmampuan menjaga lisannya. Jadi pesan kami yang pertama kepada siapapun, Muslim ataupun seluruh penduduk Indonesia yang menyaksikan tayangan ini, kita mesti berhati-hati menyampaikan satu pernyataan, pendapat, ya terlebih jika Anda memiliki kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu akan sangat berdampak pada penilaian orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ini ada juga satu pelajaran penting yang bisa kita raih di sini, bahwa respon kita dalam menyikapi persoalan semacam ini menjadi hikmah kehidupan yang tampak yang mengenalkan siapa sesungguhnya kita. Bagaimana karakter kehidupan kita. Ya, ada orang-orang yang sudah menyadari bahwa pernyataan ini keliru, tapi kemudian memberikan respon-respon yang berlebihan untuk membelanya. Ini pun menunjukkan bahwa yang bersangkutan bermasalah. Bukankah ya penyampai kalimat kontroversial tadi didapatkan berita bahwa yang bersangkutan mengakui bahwa pernyataan itu keliru. Lalu tampil orang yang tiba-tiba membelanya dengan logika-logika yang lain, dengan pola-pola yang keliru juga. Ini sesungguhnya, sungguh kami katakan, tidak hanya menghadirkan persoalan baru, tapi juga menjauh dari solusi yang diinginkan. Ya, kalau sekiranya pernyataan ini bisa dikoreksi dengan benar, disampaikan pernyataan tulus ya, untuk meminta maaf kepada elemen yang terkait dengan pernyataan tadi, tentu masalah ini setidaknya akan cepat mereda. Walaupun barangkali konsekuensi yang lain itu akan setidaknya diselesaikan dengan tahapan yang baik. Tapi ketika Anda kemudian menghadirkan nuansa emosi di sini, atau bahkan nuansa-nuansa ingin mencapai sesuatu dengan kondisi nafsu yang menggebu di sini, maka yang hadir itu selalu akan masalah baru, terlepas dari siapapun Anda. Ya. Dan yang ketiga, tentunya ini ujian bagi stakeholder pemerintahan kita, baik pemimpin, aparat penegak hukum, untuk diuji ya melalui pernyataan dimaksud bagaimana hukum bisa ditegakkan dengan adil di sini, karena pernyataan dimaksud tentunya dari sisi yang lain akan berdampak kepada sisi perdata ataupun pidana dalam hukum positif kita. Namun sekali lagi kita dalam bahasan ini hanya membahas sisi kebahasaannya, maka silahkan dengan tupoksi Anda ataupun porsi pekerjaan Anda bekerja di ranah masing-masing. Silahkan penegak hukum bekerja dengan aspek hukumnya, ahli agama bekerja dengan bagian keagamanya,
dan ahli bahasa bekerja dalam nilai kebahasaannya. Tapi semua kita bingkai dalam unsur keadilan, kebenaran yang positif sehingga tidak menghasilkan kegaduhan-kegaduhan dan persoalan baru di dalam lingkungan kemasyarakatan kita. Karena itulah pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, ini sebagian dari penilaian yang kami sampaikan dari sisi kebahasaan, semantik, dari sisi logika yang harus mendapatkan pencerahan, mantik yang dengan itu kami harapkan bisa menghadirkan solusi-solusi yang bermanfaat yang sekiranya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan mungkin kesalahan berasal dari kami. Jika ada yang benar dari uraian ini, itu adalah petunjuk yang bisa kita manfaatkan. Dan jika Anda dapati kekurangan atau kesalahan, Anda bisa berikan masukan dengan cara-cara yang positif sehingga kita bersinergi atau mampu saling melengkapi dalam kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.